Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang ADHD atau GPPH. Jadi di sini buat kalian nih yang pengen tahu ADHD itu kayak gimana, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang ADHD atau GPPH. Mungkin sebagian orang udah pada tahu, cuman buat kalian yang belum tahu, silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di skip-skip. Nah, kayak gitu. Dan di sini perlu kalian tahu ya, ADHD atau GPPH ini aku baru tahu sekitar 2 mingguan ya. Jadi aku sepanjang hari, siang, malam aku cari tahu tentang ADHD ini ya, karena aku merasa ada sesuatu pada anak aku. Kemudian setelah aku yakin aku udah mantep ya kan, aku putuskan pergi ke dokter anak. Nah, dari dokter anak aku dioper ke dokter kayak tumbuh kembang gitu ya. Jadi kalian harus tahu si Bintang itu di diagnosanya itu ADHD ya. ADHD itu ciri-cirinya kayak gimana? Nah, di sini aku akan ngasih tahu aja. Mungkin kalian kalau ngeliat video-video Bintang, dia terlihat anaknya tuh cerdas, anaknya itu lucu, anaknya itu kayak yang pinter ya, ditanya ngejawab. Cuman perlu kalian tahu, ada perilaku-perilaku yang menurut aku ini sebagai ibunya yang setiap hari ngeliat dia, ngeliat tumbuh kembangnya dia, ada sesuatu ya. Yang pertama, Bintang itu sering banget ngeluarin kata-kata yang tidak bermakna. Kadang suka jerit-jerit kecil sedikit ya dan gak jelas. Kemudian dia itu hiperaktif, hiperaktif. Ingat ya, anak aktif dengan hiperaktif itu berbeda. Kalau misalkan anak aktif, kalian itu dia tuh kayak dikasih tahu tuh lebih kayak lebih mengerti, ada diemnya. Cuman kalau hiperaktif itu tenaganya itu lebih-lebih kayak baterai penuh aja, mainan yang baterainya terisi penuh. Nah, dia tuh seperti itu ya. Dan jujur aja, tumbuh kembang Bintang itu benar-benar aku amatin banget. Dia jalan dari umur 14 bulan, dia baru bisa jalan. Kemudian dari dia bisa minum pakai sedotan itu 2 tahun setengah dia baru bisa. Dan kalian tahu, bukan karena aku nggak mengajari dia ya, tetap aku ngajarin, cuman dia baru mampu minum sedotan itu minum sedotan pakai sedotan itu 2 tahun setengah. Kemudian si Bintang dia uh, apa namanya splash delay ya, jadi dia umur 3 tahunan itu dia belum bisa ngomong kayak anak lainnya. Jadi artinya 3 tahun setengah Bintang baru bisa merangkai 3 kata. Dan untuk saat ini Bintang itu umurnya 4 tahun 10 bulan ya. Yang artinya Bintang itu baru bisa ngomong sekitar setahun lebih. Belum ada 2 tahun lebih ya, jadi belum ada ya. Jadi yang dikatakan ngomongnya tuh gini ya, kalau misalkan umur 2 tahun satu kata atau nunjuk itu dia bisa, cuman kayak ngomong berinteraksi dengan orang lain, aku dan ayahnya itu dia kayak kesulitan ya. Jadi dia bisa merangkai 3 kata itu di usia 3 tahun setengah. Dan baru-baru ini Bintang itu bisa ngucapin 5 kata, misalnya ya, ayah lagi ada di mana, mami, anak itu kenapa marah. Nah, dia udah mulai bisa ngomong kayak gitu ya. Dan di sini perlu kalian tahu ya, kecurigaan aku tuh sebenarnya udah dari dulu, cuman aku kayak menolak, hatiku menolak, ah nggak mungkin, nggak mungkin, jangan sampai, jangan sampai. Nah, kayak gitu ya. Makanya kalian udah tahu ya, aku pernah share kayak Generos, kayak Paramorina, karena itu usaha aku agar si Bintang itu bisa ngomong. Nah, kayak gitu ya. Dan kalian harus tahu, ternyata gangguan tumbuh kembang anak itu banyak banget macamnya. Bukan tentang belum bisa jalan atau splash delay atau apapun itu. Dan saat ini yang gangguan yang dirasakan oleh Bintang itu adalah ADHD ya. ADHD itu pusat perhatiannya itu terganggu. Untuk kecerdasannya itu nggak terganggu, hanya pusat perhatiannya saja ya. Dan jujur aja aku ngerasa Bintang udah ngomong, Bintang udah bisa meludah ya. Jadi kalau lagi sikat gigi, umur 3 tahun setengah, 4 tahun dia belum bisa kayak meludah untuk ngebuang busanya. Nah, kayak gitu ya. Dari hal-hal kecil aja. Nah, kayak gitu ya. Cuman pas udah Bintang udah bisa ngomong, Bintang udah bisa makan sendiri, udah bisa main sama orang lain, udah bisa nanya, "Mami mau kemana?" Atau tanya jawab, dia udah mampu. Kan otomatis kita lega ya, kita lega, oh berarti anak aku tuh nggak ada apa-apa. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini yang bikin aku aneh,
Sini sayang. Nah, kenapa emang? Kenapa ini? Itu. Hah? Itunya mati. Apanya? Itu mati. Harus dicas. Harus dicas. Ya udah, tunggu ayah ya. Oke. Ayah lagi apa? Ayah lagi kerja. Nah, hati-hati. Taruh di situ dulu. Taruh di situ dulu ya. Sini, mami pegang aja. Nanti mami cas. Mami bicara dulu sebentar, oke? Oke? Ya udah, Bintang main dulu sendiri dulu sebentar ya. Ya kan Bintang? Oke. Nah, jadi kenapa aku ngerasa ada aneh di si Bintang ya, karena aku nggak tahu kenapa setiap kali aku main di tempat keramaian, Bintang itu kayak powerful, dia kayak mengeksplor, dia kayak suka megang-megang hal yang seharusnya dia nggak dipegang. Misal dia lihat orang pakai laptop atau komputer di luar sana, dia bakalan kayak ngikut mencet-mencet ya, kayak mengganggu ya, lebih kayak gitu. Dan yang lebih anehnya lagi di sini, ketika aku berbicara dengan teman-teman atau dengan kakeknya atau omnya, Bintang itu bakalan gak ngebolehin aku untuk berbicara. Bahkan dia bisa nyampe marah banget, terus sampai aku pun kayak terpancing marah karena dia melarang, bener-bener melarangnya itu. Aku bilang, Bintang nggak boleh begitu, dia tetap melakukan, kayak nggak boleh aku ngomong sama orang lain ya. Jadi kayak memotong pembicaraan, nah kayak gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang keanehan lagi yang kedua itu, Bintang itu tidak takut dengan orang lain yang baru dikenal. Dia lebih cenderung kayak gitu. Misal di rumah sakit, di rumah sakit dia ketemu orang baru, ya udah, coba mami lihat remote-nya bawa sini. Remote-nya bawa sini. Dia ketemu orang baru, kemudian dia bakal kayak cari perhatian, kayak ngedeketin, terus nanya-nanya, terus dia bakalan kayak nempel-nempel kayak gitu loh, kayak sok kenal. Dan itu tuh nggak yang sekali dua kali, hampir di setiap kali aku mohon maaf ya kalau misalkan setiap kali aku bikin video itu bener-bener nggak bisa fokus karena aku bener-bener ngasuh Bintang sendiri ya. Jadi di rumah itu aku cuma sama Bintang, nah kayak gitu. Dan intinya di sini ya, keanehan yang paling tertonjol itu ketika aku ngomong sama orang lain, Bintang itu kayak melarang, bener-bener gak ngebolehin. Dia maunya orang itu ngomongin sama dia. Dan di itu gak yang sekali, dua kali, tiga kali, enggak. Dia tuh kayak gak ngebolehin, bener-bener dia menyampai marah. Bahkan aku sampai terpancing, kadang pengen nyubit juga karena aku lagi ngomong serius sama orang ya, temen aku misal datang, dia kayak nggak ngebolehin. Nah itu ciri yang bener-bener kayak, ya Allah, ini anak aku kenapa gitu loh. Dan itu aku dulu nganggapnya ini keunikan aja ya, mungkin kalau udah gede mungkin dia bakal berubah. Terus kemudian dia kadang suka jerit-jerit sedikit. Terus di sekolah, di tempat ngajinya itu tuh dia kadang yang lain ikut baris, dia tuh nggak mau, tapi kadang dia ikut baris, kemudian dia teralih lagi ya. Terkadang dia suka ngeliat ke atas, dia berputar-putar kayak gitu, kayak main sendiri, punya dunianya sendiri. Kemudian nanti dia kayak yang lain misal pada duduk manis, dia tuh kayak ngoprek sesuatu ya. Jadi dia kayak punya dunianya sendiri. Cuman di sini, ya, waktunya Bintang belajar, dia mau di waktunya Bintang di bagian tebak-tebakan kartu, dia mampu. Yang artinya di sini perlu kalian tahu, sebelum Bintang didiagnosa ADHD, aku itu membiasakan si Bintang dari umur 3 tahun konsep cara belajar. Ya. Jadi mungkin teman-teman aku sering banget aku nge-share foto atau video Bintang waktu dia lagi belajar. Mungkin sebagian orang dia bakal berpikir aku tuh ambisius untuk Bintang pinter, padahal tidak. Karena aku kayak pengen ngasih tahu nih, konsep belajar itu Bintang harus duduk diam, terus Bintang harus memperhatikan ya, kayak angka, kayak huruf hijaya itu udah mulai aku kenalkan dari Bintang umur 3 tahun. Terkadang aku harus bikin bentuk-bentuk kayak warna-warni. Pokoknya aku tuh bener-bener melakukan itu dari usia 3 tahunan ya. Bahkan tembok-tembok di rumah itu tuh ada banyak huruf hijaya, huruf huruf ABC, angka, nah kayak gitu-gitu ya. Itu udah aku terapkan dari zaman dulu. Karena aku pengen Bintang itu tahu waktunya belajar, dia harus belajar. Waktunya dia main, dia bakalan main. Dan hampir semua anak kecil itu fokusnya paling 5 menit aja ya. Itu 5 menit udah keren banget. Dan perlu kalian tahu, selama umur Bintang dari 3 tahun, aku tuh selalu meluangkan waktu sekitar 10 menitan.
ya sekitar 10 menitan untuk kayak ngajarin bintang. Misal hari ini misal kayak punya buku ya, bukunya itu misal kayak panda itu kan makannya misal bambu, nah itu kayak dicoret-coret gitu kan, kayak dipasang-pasangin, dan bintang itu mampu bisa karena dia udah terbiasa aku ajarkan dari umur 3 tahunan ya. Dan aku tuh bener-bener ngerasa bintang berbeda, dan aku meyakini si bintang itu berbeda setelah bintang mulai ngaji di TPQ ya. Jadi sekitar bulan Juni Julian pokoknya lah, ini bulan berarti Juli ya, mungkin bintang Juli itu udah mulai sekolah PAUD ya kan, dan untuk sekarang dia udah mulai TPQ ya. Dan aku tuh bener-bener menyaksikan bintang itu kayak nggak bisa fokus ya, perhatiannya itu terganggu, bener-bener terganggu. Dan aku tuh memperhatikan selama 2 minggu. Selama 2 minggu kan kita masih dibolehin ya menunggu di dalam area sekolah. Cuma setelah lebih dari 2 minggu itu kita wajib banget nunggunya itu di luar sekolah ya. Jadi kalau bintang lagi ngaji di TPQ, aku tuh harus nunggunya di luar. Nah kayak gitu. Kemudian aku tuh benar-benar ngelihat keanehan itu benar-benar nyata. Selama 2 minggu itu aku ngelihat bintang itu benar-benar dia nggak bisa fokus dengan anak yang lainnya. Dan dalam satu kelas itu aku ngelihat ada 3 orang yang mirip bintang ya, mirip bintang. Ada yang lebih parah, dia lebih kayak mengganggu orang lain ya, misal kayak narik-narik gurunya, kerudungnya atau kepalanya, kadang gurunya ketoyor. Nah kayak gitu aku ngelihat benar-benar di kelas itu tuh ada ya. Nah, di sini buat kalian nih para orang tua, ADHD ini menurut aku gangguan yang harus kalian perhatikan jika anak kalian itu merasa seperti itu. Cuman buat kalian yang merasa itu kenakalan biasa, anak kecil itu biasa kayak gitu, itu terserah kalian ya. Jadi ini semuanya terserah kalian. Kalau mau dibikin biasa, mungkin akan biasa aja. Tapi kalau dibikin kayak kok anakku ada sesuatu nih harus dibenerin. Nah, ini menurut aku kalian harus cepet-cepet sadar ya. Harus cepet-cepet sadar kalau anak kalian itu ada sesuatu ya. Karena kalau misalkan kalian sadarnya itu lama, takut anaknya itu keburu gede dan kalian itu mendisiplinkan anak ini tuh kayak terlambat gitu loh. Ya. Jadi mumpung anak kalian masih kecil, disiplinnya itu benar-benar harus didisiplinkan ya. Karena anak HDHD itu ya menurut aku nih ya, aku tuh benar-benar udah menerapkan konsep belajar itu dari umur 3 tahun. Makanya di sekolah pun dia paham waktunya bagian dia ngaji, dia akan maju ke depan dan dia mampu ya. Terus cara dia berteman ya, misal nih bintang itu kalau ngerebut mainan orang itu sama aku pasti dilarang, dan nyampe rumah itu aku bakalan mengingatkan kembali bintang kalau kayak gini tuh salah ya. Kemudian kalau misalkan dia pengen sesuatu, kamu harus bilang sama ayah atau sama mami. Makanya kalau misalkan di luar dia ngeliat mainan orang, kadang dia agak respon kayak mau, cuman misal temannya nggak boleh, dia nggak merebut, tapi dia akan datang ke aku, dia bilang, mami, bintang mau mobilan remote. Nah kayak gitu, itu udah aku terapkan dari usia 3 tahun. Kemudian misal nih bintang nakal atau nangisin anak orang lain karena mungkin perkara mainan atau perkara apapun, itu aku bakalan ngajarin bintang untuk minta maaf jika memang bintang salah. Ya udah aku ajarkan. Terus dari hal-hal kecil, misal ketika aku ngasih sesuatu ke bintang, bintang harus mengucapkan terima kasih. Sama ketika bintang ngasih sesuatu ke aku bakalan bilang terima kasih. Nah, dan bintang itu udah aku terapkan dari kayak gitu. Makanya si bintang sekarang kalau misalkan aku kasih sesuatu, terima kasih mami cantik. Nah kayak gitu ya. Pokoknya itu hal-hal kecil tuh benar-benar harus didisiplinkan sejak dini. Kemudian ya, bintang itu dulu tidurnya itu ngacak. Dia dulu bisa tidur jam 1, jam 2 malam ya. Kalau misalkan dibiarkan aja, ini bakalan kayak keterusan. Dan kalian tahu, aku tuh benar-benar kayak udah ini nggak bisa nih dibiarin kayak gini. Makanya si bintang itu akan aku tertibkan dari jam 8 atau paling lama itu jam 10, dia itu harus udah tidur. Nah kayak gitu ya, perlu kalian tahu, ini udah aku disiplinkan dari dulu. Cuman sempat kalau misalkan bintang ngacak tidurnya, jujur aja dulu sempat kesulitan. Makanya karena dia sempat tidur siang kan, jadi kalau misalkan tidur siang atau tidur maghrib, nanti malamnya dia akan begadang gitu loh. Makanya dari siang kalau dia waktunya ngantuk, itu akan aku gangguin biar gimana caranya dia nggak tidur. Apalagi maghrib itu kayak aku gangguin gimana caranya biar dia nggak tidur. Jadi jam tidurnya akan aku tertibkan. Ini ilmunya itu dari dokter syaraf, karena aku pernah
diagnosanya CTS ya. Terus aku bilang sama anakku kok begini-begini. Nah, dia bilang ini jam tidurnya tertukar. Makanya dia ngajarin, pokoknya siang itu jangan usahakan dia tidur. Ya biar dia waktunya tidur itu malam hari. Karena kenapa? Siang itu kan kayak waktunya beraktivitas. Mungkin normalnya banyak ada teori mengajarkan kalau tidur siang itu bagus ya. Cuman buat kayak anak-anak yang benar-benar dia itu unik ya, dia itu harus ditertibkan dari kecil, dari benar-benar mulai dari sekarang kalau misalkan kalian sadar, karena biar tidak jadi kebiasaan. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini perlu kalian tahu, ADHD pada wanita atau anak perempuan itu tuh biasanya dia kalau di sekolah itu kata dokter Herbowo ya, itu yang aku lihat di YouTube ya, sumbernya dari YouTube jujur aja. Dia mengatakan kalau misalkan hiperaktif ADHD-nya itu lebih ke attention, dia gangguan perhatiannya itu terlihatnya dia duduk tapi dia kayak ngalamun gitu loh, kelihatannya kayak memperhatikan tapi di otaknya dia tuh dia lagi mikirin hal sesuatu. Nah, kayak gitu. Makanya di sini perlunya kalian dari sekarang kalau misalkan anak kalian merasa kayak gitu, kayak ditertibkan nih. Jam 7 kamu harus belajar. Nah, jam segini kamu harus main. Nah, kayak gitu. Dan perlu kalian tahu ya, anak ADHD itu kayak tindakannya itu kayak impulsif ya bahasanya ya. Jadi kayak mendadak gitu. Kayak si Bintang di rumah orang dia langsung kayak bergerak, kemudian dia megang sesuatu yang punya orang lain dipegang, dia kayak nggak berpikir panjang kayak gitu. Dan kalian juga harus tahu ya, anak ADHD itu kadang dia suka menanyakan sesuatu yang itu tuh menurut aku nggak sopan. Misal nih lagi di jalan ketemu orang yang ada tai lalatnya di sini, dia bakalan bertanya itu kenapa gitu-gitu ya. Dan ini tuh bener-bener harus kalian kasih tahu, itu namanya nggak sopan. Di detik itu juga aku selalu bilang, Binta nggak boleh begitu di depan orangnya. Dan aku suka bilang maaf ke orang itu di depan Bintang juga. Jadi Bintang tuh tahu kalau kayak gitu tuh salah dan harus minta maaf. Dan itu tuh bakalan berulang-ulang, karena menurut aku anak ADHD itu kayak gimana ya, perhatiannya tuh kan terganggu ya. Jadi dia butuh dikasih taunya tuh nggak yang sekali dua kali ya. Perlu kayak dipatenin gitu loh. Jangan, kalian kalau anak normalnya juga kan kadang ada susahnya juga ya. Cuman untuk anak ADHD itu lebih-lebih. Kalau misalkan kalian ada di luar itu umur sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahunan ini tuh bener-bener masa beratnya kita ya. Karena anak itu bakalan mengeksplor ya. Karena aku udah pernah baca di komenan orang, anaknya itu ADHD ya. Jadi dia itu masa beratnya itu dari umur 9 tahun sampai 3, dari 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Itu masa beratnya dia. Karena kenapa? Anaknya itu mengeksplornya itu luar biasa. Dan kemarin aku ketemu dokter tumbuh kembang, dia bilangnya begini, tambah gede ini tambah akan membaik. Cuman di sini kuncinya dari orang tuanya, harus disiplin ya, harus disiplin. Dan di si Bintang itu bakalan diterapi, bukan bakalan ya. Jadi si Bintang itu saat ini diterapinya itu terapi perilaku ya. Cuman kalau misalkan ADHD ada misal maaf autisnya atau ADHD ada sindrom apanya, itu penanganannya tuh beda ya. Cuman untuk Bintang itu kemarin waktu pertama kali datang ke dokter spesialis anak, kemudian datang ke tumbuh kembang, yang aku lihat dokternya itu nanya si Bintang, dan si Bintang mampu jawab, dia mampu fokus, kemudian misal tos jempol, misal kelingking, nah kelingking kayak gitu, Bintang mampu dan dia fokus, cuman dia nggak lama dia akan mengeksplor lagi. Jadi di sini artinya si Bintang itu di kertasnya itu diagnosanya itu ADHD saja. Nah, kayak gitu ya, gangguan pemusat perhatiannya itu terganggu. Cuman untuk kecerdasannya itu nggak terganggu. Cuman di sini masalahnya, kalau misalkan kita dalam belajar atau dalam guru menerangkan, ketika anak kita tidak menerangkan, dia nggak perhatikan, itu kan repot juga, ya kan? Nah, di sini perlunya kita kayak harus dari kecil kayak ngasih konsep ke anak. Kalau misalkan belajar itu kamu harus fokus ya, meskipun sebentar kan lumayan kan, dia bakal oh ya ntar nggak lama dia bakalan kayak jalan-jalan lagi, atau dia akan bergerak mainin pensil atau kakinya bakalan digerak-gerakin. Nah itu nggak apa-apa, yang penting dia masih masuk, masih bisa tahu konsep belajar itu harus fokus. Nah kayak gitu ya. Dan di sini berdasarkan channel kayak neuron apa-apalah itu, aku baca ya, aku dengarkan bahwa otak anak
ADHD dengan otak normal itu, anak normal itu berbeda. Jadi anak ADHD itu dia lebih kecil, cuman untuk kecerdasannya itu tidak terganggu, ya, tidak terganggu. Nah, jadi intinya di sini kenapa ada rumah sakit, terus ada terapi perilaku lah, terapi wicara lah, apalah, dan artinya itu tuh bisa dirubah dengan kedisiplinan, dengan orang tua tuh kayak membantu si anak buat lebih disiplin lagi, agar si anak itu lebih kayak berfokus, belajar fokus. Dan mainannya pun kalian bisa misal beli Lego atau beli puzzle, itu mainan-mainan bisa melatih anak kita itu fokus. Dan aku nyaranin kalau beli mainan anak itu harus bermacam-macam ya. Jangan dia senengnya mobil terus kita belikan mobil terus ya. Kalau bisa bermacam-macam ya nggak apa-apa kalau dia senengnya mobil, lebih sering mobil, cuman usahakan kita belinya itu kayak bermacam-macam kayak gitu ya. Dan di sini intinya yang pengen aku sampaikan, anak ADHD itu bisa kita bantu dengan cara kita mendisiplinkan anak itu dan dengan cinta ya. Semenjak aku tahu kalau Bintang itu ADHD, aku lebih berusaha memahami Bintang, dan aku juga lebih kayak memahami, oh aku tuh nggak boleh marah-marah, aku tuh nggak boleh kepancing emosi. Menurut aku tuh kayak kemarin-kemarin tuh kayaknya aku tuh marah sama Bintang, marahnya tuh banget banget, dan Bintang itu bakalan nangis, dan aku tuh kayak tahu nih isi hati Bintang. Aku ngerasa Bintang itu gini, kok mami marah banget padahal aku cuma melakukan kesalahan kayak gini ya. Jadi kayaknya si Bintang itu ngerasa nggak salah, tapi kenapa mami marah ya, karena aku pusing lihat Bintang lari sana lari sini. Itu tuh bener-bener menguras energi. Dan jujur aja kadang aku punya perasaan malu dengan orang lain ketika Bintang misal datang nyamperin terus ngajak ngobrol, kemudian dipangku, datang nyamperin dia lagi megang apa, Bintang ikut nimbrung. Nah kayak gitu, itu jujur aja aku punya perasaan malu. Kadang kalau aku lagi down, aku tuh kadang suka marah-marah sama Bintang, dan aku tuh bilang, Bintang, sambil nangis kadang, mohon maaf, mami tuh malu kayak gitu-gitu ya. Cuman pas saat ini aku udah tahu keadaan Bintang kayak gini, aku lebih kayak memahami anakku aja, lebih kayak yang ya Allah beri aku kekuatan untuk bisa ngasuh Bintang, karena masa depan Bintang itu kayak ada di tangan aku saat ini. Karena kenapa? Dia itu nunggu dibantu aku, dibantunya tuh dengan cara aku mendisiplinkan dia ya. Jadi anak ADHD itu yang lebih stres tuh sebenarnya orang tuanya. Dan aku dan suamiku tuh dulu sebelum tahu Bintang ADHD, kita tuh sering banget kayak down. Bahkan suamiku pernah ngucap, kok kayaknya anak kita ya, karena ngeliat anak lain tuh kayak yang diem, kayak yang anteng, mengeksplor pun dia hanya sebentar, nggak lama dia bisa duduk lagi. Tapi kalau si Bintang tuh bener-bener nggak mau diem, bener-bener hiperaktif ya, bener-bener parah ya menurut aku ya. Cuman dia masih ada kayak meresponnya, dia bisa nanya sama orang lain, dia bisa menjawab pertanyaan dari orang, dia punya empati ya. Jadi kalau misalkan ada yang jahat, dia bakalan bilang kamu nggak boleh jahat. Terus kalau misalkan aku debat sama suamiku, mungkin aku agak sedih, si Bintang itu bakalan ngebelain aku. Dia tuh tahu ya mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu ekspresi aku lagi seneng atau sedih atau marah, dia tahu. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya siapapun itu ya, buat kalian yang ngerasa anaknya ADHD atau GPPH, ini tuh bisa kita bantu dengan kita mendisiplinkan anak itu biar terbawa nyampe dewasa. Cuman buat kalian yang merasa ini hal biasa, ini tuh menurut aku tuh kayak gimana ya, kayak kasihan aja si anaknya. Jadi nggak tahu cara penanganannya itu harus gimana, karena anak ADHD itu termasuk anak spesial ya. Dia gangguan pemusatan perhatiannya itu terganggu karena Allah udah menciptakan otaknya tuh seperti itu ya. Cuman masih bisa dilatih, yang artinya ini tugas kita sebagai orang tua ya. Makanya si Bintang itu kadang aku ngerasa diri aku tuh nggak rajin, nggak apa. Cuman di sini suamiku model orang yang kayak perfect ya. Jadi kalau misalkan kerapihannya Bintang, aku bilang sama ayahnya, pokoknya mulai sekarang tugas kamu ngedidik Bintang biar si Bintang itu lebih disiplin ya. Makanya si Bintang kalau misalkan ada sampah, dia buang ke tempat sampah, ada barang yang jatuh sama dia langsung diambil, ditaruh ke tempat semula. Pokoknya dari hal-hal kayak gitu, itu tuh benar-benar diterapkan dari kecil. Nah kayak gitu ya. Dan itu tuh benar-benar ilmunya Bintang kayak gitu tuh dia dapat dari ayahnya, karena ayahnya model orang kayak gitu. Sedangkan aku, tugas aku tuh kayak ngajarin Bintang konsep belajar. Bin, kalau belajar itu kayak begini,
ya. Nanti mungkin di belakang video ini aku akan liatin aktivitas bintang ya di usia 4 tahun 10 bulan dia didiagnosa ADHD, tapi tetap dia bisa fokus, bisa diam karena ini udah aku latih dari dia 3 tahun setelah. Cuman untuk di dunia sekolah aku tuh bener-bener menyaksikan si bintang itu kayak nggak bisa fokus, dia mengeksplor sana sini, cuman waktunya dia bagian dia belajar dia mampu ya. Cuman si bintang itu nggak mengganggu orang lain, nah kayak gitu ya. Cuman di sini untuk anak ADHD ya, misal nih dia kayak ngetawain orang, misal ih, kan dia kayak di dalam hatinya, di pikiran dia ngeliat orang misal dia gendut atau jelek ya, omnya jelek gitu, langsung kalian cepet-cepet kalian jangan malah dibikin kayak seolah-olah tuh mulut anak itu lucu ya karena dia ngomong kayak gitu ya. Cuman kalian itu harus kayak mengingatkan, bintang itu tuh nggak boleh, kamu nggak boleh kayak gitu, benar-benar ditanamkan sejak dini. Karena kalau misalkan kalian tidak merubah anak itu untuk berperilaku baik, ditakutkan nantinya sudah gede dia bakalan tidak bisa membedakan bahwa tindakannya itu salah ya. Takutnya dia suka ngebully orang atau iseng tiba-tiba ngisengin orang, itu kan perilakunya kan otomatis nggak baik. Jadi tugas kita mulai dari sekarang kayak menertibkan anak itu ya. Cuman untuk anak ADHD itu tuh nggak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, enggak ya. Jadi kayak yang terus-terusan kita harus mengingatkan ya. Setidaknya kayak si bintang dia tahu konsep kayak, mami aku nggak boleh ya bicara ini ya, aku nggak boleh ya bicara itu. Iya bintang, karena kita tuh saking udah jadi kebiasaan kalau bintang ngomong kayak gitu, kita langsung ngomongnya tuh bener-bener kayak yang serius banget bahwa bintang ini tuh nggak boleh, ini tuh bener-bener perbuatan salah, jadi bintang nggak boleh kayak gitu. Terus masalah empati yang lain misalnya ya, bintang itu aku biasain misal ada pengamen, ada pengemis, dia ngasih uang, aku biasain si bintang kayak gitu. Makanya dia kalau ngeliat pengemis atau apa dia kayak mau minta uang untuk ngasih dia, itu yang pertama ya. Kemudian diajari cara berbagi. Cara berbaginya itu misal dia punya makanan, temennya dibagi, nah kayak gitu. Terus cara bergantian pun, misal punya mainan satu, bintang pengen mainin punya temennya gantian, jadi bintang nunggu, meskipun buat seusia bintang itu kayak yang susah gampang ya, cuman dia tahu konsep menunggu. Dan jujur aja di TPQ ini kan metodenya tuh kilo api ya, jadi pengucapannya itu harus jelas. Kalau misalkan belum jelas dia belum mengulang. Terus ada kegiatan kayak main kartu, tebak-tebakan, ini tuh bener-bener bagus banget untuk melatih anak yang ADHD ya, karena dia tuh butuh kefokusan. Nah makanya aku ketemu ustazahnya tuh bagus banget, karena bintang kemarin waktunya mengeksplor, dia bakalan bilang, bintang ini apa, disebutin, dan bintang mampu. Dan alhamdulillah aku udah mutusin buat sekolah ke situ jauh-jauh karena aku ngerasa si bintang ada sesuatu. Dan alhamdulillah aku kayak bersyukur banget bintang itu berada di bagian TPQ itu, dan nantinya sekolahnya dia akan berada di situ. Nah kayak gitu ya. Jadi buat kalian nih yang ngerasa anaknya ADHD, kalian pilih sekolah yang kayak dia tuh kayak menertibkan loh, kayak di tempat bintang, dia nggak boleh ngaji ditungguin. Dan pokoknya dia ada konsep tebak-tebakan kartu ya untuk melatih fokus. Cuman kalau kayak ngaji-ngaji di tempat mohon maaf di kampung-kampung kayak kita ini, kadang kan itu anak gede kecil sama semuanya ngaji ya, itu hanya kayak ngaji biasa ya. Buat anak ADHD itu kayak yang ngerasa gimana ya, kurang pas aja. Karena kenapa? Ibunya tuh nggak bakalan sadar kalau anaknya tuh ada sesuatu, karena di tempat ngajinya bintang itu semuanya itu kayak di kecil-kecil semua loh. Jadi aku bisa ngebedain, bisa meyakini kalau bintang ada sesuatu karena aku ngeliat bintang paling aktif sendiri, meskipun ada 1-2 yang mirip sama bintang. Dan aku tuh bisa bedain ternyata di kelasnya bintang bukan cuma bintang aja ya. Dan aku tuh ngeliat temennya bintang itu lebih kayak mengganggu gurunya, ngegeret-geret, kayak kerudungnya ketarik-tarik, nah kayak gitu. Cuman kalau bintang nggak kayak gitu, dia lebih kayak punya dunianya sendiri, tidak mengganggu orang lain ya. Makanya di sini pentingnya orang tua tuh cepat tanggap, karena masa depan anak kita yang spesial ini kayak ada di tangan kita ya. Intinya ditertibkan, terus penuh dengan cinta, penuh dengan sabar. Jadi anak ADHD itu bukannya dia nggak punya perasaan, dia masih punya perasaan, dia masih bisa berpikir ya. Terlihatnya mungkin dia asik sendiri ya. Kalau misalkan disakitin atau dikata-katain, mungkin di pikiran kalian dia kayak nggak dimasukin ke hati, salah. Dia masih punya hati, punya pikiran, cuman dia kayak lebih asik sendiri. Nah kayak gitu.
Dan di sini intinya buat siapapun itu ya yang ngerasa anaknya itu ADHD, kalian mau dibawa ke rumah sakit silahkan. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa, cuman aku berharap kalian cara mendidiknya, cara melatihnya biar disiplin itu harus kalian pikirkan. Ada bukunya banyak, kalian bisa cari tahu buku khusus untuk mendidik anak ADHD ya. Kalian silahkan cari tahu. Cuman kalau misalkan untuk mendiagnosa anak kalian ADHD itu adalah tugas dokter. Kalian tidak berhak mendiagnosa anak kalian ya. Tumbuh kembang anak itu bermacam-macam. Ada yang telat bicara atau speech delay plus ADHD ya. Bisa bayangin ya, itu kalau misalkan terapinya itu pun terapinya lebih banyak. Mungkin bukan mungkin lagi ada terapi bicara atau terapi perilaku, nah kayak gitu ya. Cuman kayak untuk Bintang, dia terganggunya di perilakunya, dia bisa ngomong jelas, makanya dia saat ini di terapinya itu terapi perilaku ya. Cuman sebelum aku mengetahui atau benar-benar fix tegak berdiri diagnosanya ADHD, Bintang itu benar-benar udah aku tertibkan dari konsep belajar, tidur, cara memperlakukan orang lain itu benar-benar aku usahakan benar-benar kayak udah aku usahain dari dulu, nah kayak gitu kan. Dan kadang Bintang misal ngomong buat ngomong salah tapi buat kita lucu ya, kadang kita pengen ketawa ya, cuman aku sama suamiku langsung diam, ketawanya ngumpet-ngumpet ya. Karena kenapa? Ditakutkan kalau misalkan aku ngetawain hal yang tidak baiknya Bintang nggak tahu kalau itu tuh salah ya. Jadi intinya benar-benar orang tua yang memiliki anak ADHD kayak butuh ekstra lebih sabar, ekstra lebih kayak berusaha gimana caranya mendidik anak, mendisiplinkan anak, nah kayak gitu aja ya. Nah di video yang akan datang aku akan ngebahas tentang ADHD lagi ya. Jadi untuk saat ini cukup sekian dulu. Nanti kalau misalkan ada ilmu lagi yang aku dapat akan aku share ke kalian ya. Jadi terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai, dan aku berharap banget siapapun kalian ya, aku tahu kalian itu ibu hebat banget, udah nyampe di video ini, kalian tuh hebat banget sampai di titik ini ya. Kalian tuh kayak nyari tahu, kayak yang pengen tahu aku harus bagaimana, itu keren banget ya. Karena kita tuh kayak pengen kasih yang terbaik untuk anak kita, nah kayak gitu. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Awas, Ben. Kayak. Oh ya, Ben, sini Ben. Enak gak? Awas dek, sini dulu, lewat sini. Gak boleh jerit-jerit. Gak boleh jerit-jerit. Sini. Bintang tidak boleh jerit-jerit. Bintang. Hei. Bintang. Celananya dibenerin dulu. Ya. Nanti kalau muter-muter kamu ke itu nih, pantatnya kelihatan nih. Pantat kamu kelihatan sayang.